Shalom anak-anak muda yang dikasihi Tuhan. Shalom. Selamat datang, selamat kembali bersekutu di gereja GBPS Panjang di pada Youth. Pada siang hari ini, mari kita mau menyiapkan hati kita untuk datang kepada Tuhan. Kita berdoa untuk mengawali ibadah kita pada siang hari ini. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan untuk kasih-Mu, untuk anugerah-Mu dan kebaikan yang terus Engkau limpahkan di dalam kehidupan kami, Bapa. Pada siang hari ini kami boleh hadir bersama dengan teman-teman seiman kami, semuanya juga karena kebaikan yang telah Engkau limpahkan di dalam kehidupan kami dan kerinduan kami juga Tuhan bersama dengan saudara seiman kami. Kami rindu memuji, membesarkan nama-Mu, bersorak-sorai untuk kami memuliakan nama-Mu ya Bapa. Biarlah Tuhan Roh Kudus-Mu menjamah setiap kami
dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Segala pujian dan syukur bagimu. Allah yang mulia, kuduslah namamu. Allah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian Kaulah pujian kami, Kaulah sukacita kami Tuhan. Yang siap memuji Tuhan lebih lagi, mari kita katakan amin. Sorak-sorai buat Tuhan kita, haleluya. Ada sukacita siang hari ini? Ada sukacita? Berikan salam kiri kanan, kita katakan Tuhan Yesus sumber sukacita kita. Terangi jalan, perisai di setiap waktu, lindungi
kekuatan kita. Amin. Amin. Dialah kekuatan kita. Haleluya. perkara dapat kita tanggung di dalam Tuhan Yesus yang memberikan kekuatan buat kita semua. Amin. Terima kasih Tuhan. Engkaulah kekuatan kami. Kami percaya apapun yang saat-saat ini kami hadapi, selama Engkau yang beserta kami mampu melalui semuanya. Engkau yang bentuk hidup kami untuk menjadi seturut apa yang Tuhan mau. Segala perkara Tuhan dapat kami tanggung di dalam-Mu yang memberikan kekuatan buat kami. Terima kasih. Mari saya undang teman-teman dengan kerendahan hati. Kita angkat tangan kita sama-sama di hadapan Tuhan.
dalam-Mu. segala sesuatunya. Yes. Tuhan
Terima kasih Tuhan. Kemenangan ada di tangan kami Tuhan. Karena Engkau menciptakan kami menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang. Untuk itu Tuhan, kami siap untuk mengambil kemenangan itu Tuhan. Melalui kehidupan kami. Melalui pembentukan yang Engkau sediakan buat kami. Proses yang Engkau izinkan kami alami Tuhan. Sehingga menjadi perabot-perabot yang indah. Terima kasih Bapa. Terima kasih biarlah Tuhan beracara di tempat ini. Memberikan pencerahan. Remah firman itu menjadi daging. Menjadi hidup di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kami sambut firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Shalom. Puji Tuhan. Ada sukacita? Amin. Bisa kasih salam kiri kanan, kasih senyum dulu. Mana senyumnya? Kelihatan giginya. Puji Tuhan. Kita akan belajar di dalam Alkitab. Saya memberikan judul dibentuk dunia. Ya. Jadi kata dibentuk ini kelihatannya kok tidak enak kelihatannya. Ya. Waktu saya membuat tugas akhir itu ada kata dididik, ya. Dididik atau dibentuk. Kalau tidak salah ya, itu dari bahasa Latin dia ngambil analoginya seperti sebuah pahat. Ya. Pernah memahat, pernah mahat kayu? Pernah ya? Tahu ya pahat ya? Kok ada yang ngomong? Ya, pahat itu kan kayak pisau ya. Jadi dipakai palu terus dibentuk. Saya dulu pakai apa itu? Scrap, apa namanya itu? Pasrah ya, kalau tempat saya scrap. Nah, jadi dia dibentuk. Jadi kalau kita lihat di situ, kalau dia membentuk seorang tukang pengrajin kayak apa itu, kursi, meja, itu dibentuk sesuai yang seorang ahli ini mau. Jadi kalau dia tidak dibentuk, tidak sesuai, tidak jadi bagus, tidak jadi indah. Dan kadang-kadang harus keras dan kasar. Tapi orang-orang yang mau dibentuk ini, dia akan menjadi perabot yang indah. Kita lihat dulu. Dunia dibentuk oleh dunia, dibentuk dunia. Dunia membentuk kita, membuat kita jatuh. Di dalam Yohanes 10 ayat yang ke-10a dikatakan, pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Jadi itu tujuannya dunia. Dunia ini lambang dari kedagingan atau dunia ini dilambangkan oleh bangsa Mesir. Ya, kita lihat di Keluaran pasal Bilangan pasal 20. Bilangan pasal, coba kita lihat dulu. Bilangan pasal 14. Kita akan lihat sedikit sejarah bangsa Israel. Ya. Jadi Mesir ini lambang dari dunia, duniawi. Jadi mereka sudah dibentuk sudah kurang lebih 450 tahun. Ya. Kita aja seorang anak kecil, misalnya dia bergaul sama temannya sebaya,
Tidak lama misalnya, ya 1 bulan. Kalau temannya suka ngomong kotor, pasti dia akan bisa jadi ngomong kotor. Nah, ini 450 tahun bangsa Israel ditindas dan dibuat menjadi budak. Jadi mentalnya mental budak. Tidak bisa mandiri. Kita lihat di sini, di ayat yang ke-22. Ya, dunia membentuk orang Israel. Ayat 22, semua yang telah melihat kemuliaanku dan tanda-tanda mujizat yang kubuat di Mesir dan di padang gurun, namun telah 10 kali mencobai aku dan tidak mendengarkan suaraku, pastilah tidak akan melihat negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka. Semua yang menista, aku ini tidak akan melihatnya. Jadi sudah 10 kali. Saya ambil yang potongan-potongannya aja. Yang bisa masuk di ayat 29, coba kita lihat. Di padang gurun ini bangkai-bangkai kamu akan berhentaran. Yakni semua orang di antara kamu yang dicatat, semua tanpa terkecuali yang berumur 20 tahun ke atas. Karena kamu telah bersungut-sungut kepadaku. Jadi yang bangsa Israel satu generasi itu 20 tahun ke atas itu mati semua di padang gurun. Yang boleh masuk berarti 19 tahun ke bawah. Kecuali Yosua dan Kaleb. Nah, di situ kita lihat teman-temannya, setelah mereka dibawa ke padang gurun, setelah mereka keluar dari Mesir melalui Laut Teberau, mereka sudah mengalami mujizat Tuhan. Di depan mata mereka loh, dilihat sendiri. Laut bisa terbelah menjadi 2. Siapa yang pernah naik kapal laut? Mungkin ada yang belum pernah juga ya. Laut kalau sudah di tengah kan sudah tidak kelihatan daratnya. Dan kalau di peta kita lihat ada tinggi, dilihat dari warna lautnya itu kan. Laut itu dibelah ya, terus sampai dasar lautnya itu kan pasti banyak lumut. Cuma dalam beberapa waktu Tuhan bisa membelah, itu bisa jadi kering dan bangsa Israel bisa lewat di situ. Pernah kita bisa berpikir, luar biasa ya. Kita aja cuma lihat dari firman Tuhan membaca, terus kita dramatisir, wih luar biasa ini. Orang Israel sudah lihat langsung loh, bayangkan. Itu di Mazmur bilang, batu gunung bukit itu bisa loncat seperti kijang. Jadi saya bayangkan Mazmur menulis itu, batu itu bisa lompat-lompat loh. Waktu Tuhan memindahkan, membelah laut itu tergeser semua. Bukit-bukit semua bisa jadi lurus, jadi rata. Tapi mereka lebih takut manusia, perutnya mereka daripada Tuhan. Nggak mau dibentuk. Karena sudah dibentuk oleh Mesir. Nah ini Tuhan mau keluarkan Mesir di dalam diri mereka itu susah. 450 tahun berarti berapa generasi? Kalau hidup 70, 80, 450 tahun berarti berapa? 5, 6 generasi kurang lebih. Ya. Untuk mengeluarkan itu tidak gampang. Bisa dibelah. Bisa lewat di situ. Mereka sudah lihat. Mereka malah bersungut-sungut. Cuma minta apa? Minta daging. Kalau begini mati di sini mending kami balik ke Mesir. Biar kita juga mati di Mesir. Nah, sekarang kita lihat. Dunia membentuk kita hari-hari ini sekarang ini dengan apa? Kita mulai introspeksi diri. Apa ya yang menjadi pembentukan dunia di dalam diri saya? Bisa dari keluarga kita, bisa dari lingkungan kita,
bisa hobi kita, bisa lewat HP, media sosial. Itu bisa membentuk cara berpikir kita. Karena pikiran ini adalah tempat peperangan, kata Paulus. Bisa dibangun menjadi suatu kubu. Kita merasa nyaman dengan apa yang kita alami hari-hari ini. Dan orang Israel sudah merasa nyaman. Kalau begitu kembalikan kami. Mereka bersungut-sungut sampai 10 kali. Tuhan katakan mereka menista aku. Orang-orang yang tidak percaya, mereka tidak masuk dalam tanah Kanaan. Karena mereka sudah dibentuk dari awal. Walaupun ya mungkin memang mereka ditindas tapi masih ada makan. Di sini tidak ada. Padahal Tuhan mempunyai rancangan yang penuh harapan. Di tanah perjanjian itu berlimpah susu dan madunya. Nah, kita sekarang dipersiapkan, mau enggak kita dibawa kepada zona yang enggak nyaman itu. Kita mau dibentuk, diproses. Hari-hari ini. Kita melawan dunia kita. Keduniawian, kedagingan. Ya. Firaun adalah lambang dari iblis. Kata dibentuk ya. Di dalam Yohanes 10 ayat yang ke-10b kita lihat dulu. Tadi kan pencuri hanya datang untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Kalau dunia menawarkan yang baik, Amsal bilang jalan yang kelihatannya lurus pada akhirnya membinasakan. Jadi tidak ada di dunia ini yang gratisan. Setiap tokoh di dalam Alkitab mencatat orang yang mau dipakai Tuhan, dia harus dibentuk. Tidak ada yang gampangan. Itu dia bilang Amsal Ibrani pasal 12 ayat yang ke-56. Seorang anak yang kukasihi, ia kutegur dan apa? Kuajar. Dengar ini kayak sadis ya. Tuhan menghajar. Amsal 3:12 coba kita lihat. Amsal 3:12. Cepat aja ya. Karena waktunya berjalan cepat atau saya yang lambat. Amsal 3:12. Sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya, seperti seorang ayah kepada anak yang disayanginya. Jadi kadang-kadang itu ajaran atau didikan atau ajaran itu dengan kasih itu bergandengan. Tidak bisa dipisahkan. Sakit, betul sakit, kita dibentuk. Tapi kalau iblis membentuk, dunia membentuk kita, membinasakan kita. Biasanya yang gampang-gampang. Kita mau hidup seenaknya, enggak usah susah-susah, hidup enaknya aja. Bangunnya semaunya, waktunya kerja, waktu sekolah enggak usah sekolah. Waktu ibadah enggak usah ibadah. Waktu baca Alkitab kita berleha-leha. Waktu berdoa kita enggak berdoa. Waktu kita penyembahan kita tola-tole kemana-mana. Kita tidak menikmati hadirat Tuhan. Kita tidak menggunakan kesempatan itu. Kita tidak mendapatkan berkat. Oh, ke gereja sama aja, tidak dapat apa-apa. Salah siapa? Salahnya dirinya sendiri. Barusan khotbah. Saya tanya lagi. Terus Pak Pendeta tadi khotbah, bagaimana supaya bisa mengenal Tuhan? Ya, mengenal Tuhan. Loh, baru khotbah, kemana pikirannya? Jangan sampai kita seperti itu. Jadi kita menggunakan kesempatan itu. Jadi kadang-kadang kita kalau orang makan, tanya, jangan bilang siapa-siapa res ya. Udah makan?
Udah makan belum ya? Karena makan sambil nonton. Setelah selesai makan dia lupa makan, sudah makan atau belum. Kadang-kadang kita lagi ibadah pikirannya kemana-mana. Tubuhnya di sini, pikirannya kemana-mana. Nah itu, kita tidak mau dibentuk yang hal-hal yang susah. Ya, kalau dunia membentuk kita, dia membuat kita binasa. Kita lihat, mungkin Bapak Ibu, saudara-saudara pernah lihat di YouTube ya, Surya Atmajaya. Ada yang tahu? Surya Atmajaya, anak usia 12 tahun, seorang jenius, kuliah di Amerika. Nah, teman-teman lihat apa di media sosial? Drakor. Atau apa? Yang lagi tren. Kira-kira yang teman-teman lihat apa kalau di media sosial? TikTok. Ada di TikTok juga dia. Dia bilang begini, waktu dia wawancara sama Deddy Corbuzier. Surya kok bisa jenius gitu. SD mungkin 3 tahun, SMP 2 tahun, SMA 2 tahun, terus dia sudah semester 4 kalau tidak salah tahun ini ya. Jadi 12 tahun sudah semester 4 loh, 13 tahun. Luar biasa enggak? Karena mau dibentuk. Dia bilang apa? Jenius itu bisa apa istilahnya? Dibentuk, dikondisikan. Dia mengutip seorang pecatur Indonesia yang juara nasional, mungkin sampai sekarang enggak tahu ya, yang suka catur. Utut Adianto. Pernah ya? Dengar ya? Kok kelihatan muka wajah-wajahnya? Enggak pernah dengar ya? Ya, enggak apa-apa ya. Ya saya juga suka catur dulu. Jadi dia bilang, orang yang bisa hebat catur, jenius, itu bisa dibentuk. Jadi si Surya Atmaja ini 6 tahun dia sudah bisa ngomong. 6 bulan, sorry. 6 bulan. 6 bulan sudah bisa ngomong. Bayangkan saya pikir-pikir 6 bulan. Biasanya 1 tahun enggak ya? 1 tahun, setahun setengah. Dia bisa ngomong 6 bulan. Mamanya luar biasa. Itu kalau nanti cari istri yang latar belakang pendidikannya bagus. Tidak hanya cuma ngelencer kerjanya. Saya tidak menyindir ya. Betul. Jadi nanti teman-teman yang laki-laki ini cari yang suka mengajar. Guru sekolah minggu. Kan sudah biasa ngomong anak ya. Ayo nak gitu ya, diatur. Kalau dia nak kena bagaimana caranya? Itu ada triknya. Ya. Jadi dia bisa mendidik anak ibu ini. Jadi 3 anaknya itu jenius semua loh. Jenius semua. Saya luar biasa ini ibu ini. Jadi bisa dibentuk. Itu termasuk musik-musik ini kan termasuk disiplin ilmu. Nggak bisa Senin belajar, nanti belajar lagi 3 bulan kemudian. Itu nggak bisa. Hari ini C, kunci C, nanti kunci C, nanti belajar lagi 2 bulan kemudian. Atau belajar 1 kali di tempat les-lesan, di rumah nggak latihan. Nggak bisa. Itu dia saya bilang ada disiplin ilmu, dibentuk. Saya tertarik, saya ingat di dalam Mazmur 127 kalau nggak salah. Coba kita lihat, cepat saja. Mazmur 127. Ayat yang ke-3. Oke. Kita baca bersama-sama. Ya. 1, 2, 3. Sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan,
Demikian anak-anak pada masa mudanya. Masa muda. Ayat yang kelima terakhir. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya itu. Ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Oke. Jadi seorang ayah, dia seperti seorang pahlawan. Kalau dia punya anak, kayak saya, berbahagialah tabung panahnya diisi oleh anak-anak panah. Ya, seperti anak-anak panah di tangan pahlawan. Jadi artinya anak-anak panah ini kalau di tangan pahlawan benar-benar nanti dia akan melesat, ditembakkan dengan jitu. Seperti itu. Tapi kalau anak panah ini tidak dibentuk, tidak ditajamin, terus bengkok, dibiarin, ya, maunya sendiri anak panah ini. Dia tidak bisa jadi anak panah di tangan pahlawan. Jadi anak panah di tangan pahlawan ini pasti pilihan. Nah, banyak kali anak-anak sekarang tidak mau dibentuk, disuruh nyapu aja susah. Nyapu terus. Cuci piring. Bersihkan kamar, tidur. Seminggu sekali, susah. Harus dibentuk, mau. Jangan dunia membentuk. Nanti setelah suatu saat sekolah di luar kota atau ada retreat karena kebiasaan mama, ya tunggu mama. Saya dulu kuliah, teman saya, enggak usah bilang dia ya, di antara kita saja. Diantar sama bapaknya, sepeda motor, sudah gemuk, besar ya. Kemana-mana sama bapaknya. Saya bilangnya, kamu itu loh, besar kok sama papa, terus diantar jemput. Iya enggak apa-apa kan. Nanti kamu pacaran lah, ya apa, papamu diajak terus. Ya lain lagi ceritanya. Saya bilang, aduh, susah, enggak mandiri. Jadi mau susah. Kalau dunia bentuk kita jadi susah. Tapi kalau kita mau menyusahkan diri kita, mau disiplin diri kita akan menjadi perabot yang indah. Amin. Ya. Setiap pembentukan ini mendatangkan berkat. Ya. Pembentukan di dalam Amsal 3:12 tadi dikatakan seorang ayah yang mengasihi, seorang ayah yang mengajari anak yang disayangi. Itu yang kata mengajari di situ, ada kata juga berdebat. Tapi ada berdebat. Mengoreksi, membela, mengurus, menghajar, membela, memberi alasan, berdebat. Saya pikir berdebat. Mau rame. Kadang orang tua kan kalau misalnya ngurus anak, biar mau rame. Daripada kelamaan ngurus itu enggak bisa, tak urus. Akhirnya anaknya enggak bisa apa-apa. Kalau saya tak omeli. Bangun. Saya siram pakai air. Bangun. Kadang-kadang juga begitu. Doa itu kita harus menikmati sampai menikmati hadirat Tuhan. Susah enggak berdoa itu? Itu termasuk pelatihan spiritual. Saya dibentuk di gereja sini waktu tahun 2000, saya ingat betul. Masuk langsung nancap di sepanjang sini, ya. Dulu saya merokok, berhenti total, kayak mati rasa gitu ya. Enggak bisa ngapa-ngapain, mau kemana juga enggak tahu juga. Enggak ada siapa-siapa. Ada saudara saya di Bungur, tapi saya enggak tahu. Terus Senin ke panti, terus berdoa, hampir setiap hari berdoa. Ada ibu-ibu saya juga ikut ibu-ibu. Rabu juga sore saya ikut juga ibadah. Jumat PD juga. Sabtu kan dulu ada Sabtu ya. Hampir seminggu full, penuh. Bapak Gembala almarhum. Kesini besuk orang sakit. Setiap hari besuk.
wah ini dagingnya ini benar-benar tertindas, ya, terkikis. Tapi ada baiknya, benar-benar. Akhirnya saya bisa menikmati di dalam hadirat Tuhan. Nah, bisa enggak kita menikmati? Kadang-kadang Tuhan izinkan kita masuk di suatu proses itu. Kita ambil kesempatan itu. Saya enggak tahu, di kita juga banyak yang akan menjadi pengkhotbah-pengkhotbah yang luar biasa. Skala internasional. Amin. Ada yang mau sekolah Alkitab? Kemarin saya ketemu di Getsemani, di Ungaran, dari Papua. Namanya Luis. Baru 1 tahun didirikan oleh Debbie Basir, Ibu Pendeta. Ada yang mau sekolah Alkitab 6 bulan misi. Banyak anak dari Bandung, Jakarta, ada anak Betawi di situ, cewek cowok semua. Terus saya tanya, dari mana? Oh dari Betawi. Oh sekolah ya? Iya sekolah misi Pak. Punya Debbie Basir baru 1 tahun. Ini sudah baru masuk angkatan kedua. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa, pikiran kehendakku ku serahkan pada. Ya cukup. Jadi kita mau mengiri Kristus Yesus. Siapa yang mau mengiringi? Nah, Angel langsung angkat tangan. Mau sekolah teologi Alkitab? Si Tuhan. Loh. Iya betul. Rema itu waktu saya pas ke sana, dia seorang pilot. Tuhan bisiki ke dia katanya. Gaji saya dulu 100 juta setiap bulan. Saya dibilang, namanya Pak Sapa itu, kamu jadi pendeta. Saya mau kamu melayani bukan hanya full heart, tapi full time. Dan dia baca. Karena saya ini adalah dombanya Tuhan. Domba itu kan hidup dari gembalanya. Kalau gembalanya kasih makan, dia makan. Dia tidak susah untuk mencari makan sendiri domba itu. Terus dia ambil itu. Dia raih rema itu, firman rema itu. Tidak semua, pada waktu saya ngomong begini, ada yang langsung respon karena gerakan Roh Kudus. Ada yang, wah tidak mungkin. Terus nanti keluarga bagaimana? Nah itu, panggilan kita itu khusus untuk kita. Khusus untuk kita. Jadi tidak semua orang dipanggil jadi hambanya, jadi pelayan Tuhan. Jadi kita mulai berpikir, ambil kalau Tuhan bilang, ya Tuhan ini saya, it's me. Kan, utus aku, Yesaya bilang. Aku tidak bisa ngomong, tapi karena Tuhan mau, saya mau Tuhan. Saya bersedia. Mitiu bersedia, Mitiu? Bersedia jadi hamba Tuhan. Amin. Oh amin. Haleluya, tepuk tangan dulu. Puji Tuhan. Nanti kalau Mitiu siap, saya telepon ya ke Ungaran. Bisa 6 bulan saja. Habis itu diutus sama Debbie Basir, mungkin ikut Debbie Basir. Mungkin keluar pulau, pelayanan, mana-mana. Ya, haleluya. Puji Tuhan. Ya, tidak ada yang kebetulan di dunia ini. Amin. Oke. Apa yang menjadi tujuan kita dibentuk oleh Tuhan? Pertama, menjadi seperti Kristus. Apanya? Sifatnya, karakternya. 1 Yohanes 2 ayat 6. Kalau engkau, bahasa terjemahan saya, kalau engkau berkata kamu mau hidup baik apa? Susah. Kita baca aja. Kadang-kadang agak ada keselio sedikit ya. Kita baca biar kita hafal ayat. 1 Yohanes pasal yang kedua ayat yang ke-6. Yang sudah katakan amin. Kok sedikit? 1, 2, 3 amin. Nah begitu. 1 Yohanes 2 ayat 6 kita baca bersama-sama. 1, 2, 3.
Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia harus hidup, wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Seperti, kata seperti ini sifatnya. Kita mulai introspeksi diri. Saya sudah seperti Kristus enggak? Apa masih ngomong kotor? Pikiran-pikiran yang enggak benar? Kita mulai introspeksi. Kalau kita katakan kita ada di dalam Kristus, berarti kita wajib harus hidup di dalam Kristus seperti yang Kristus hidup. Hobi kita mulai berubah. Dulu suka Scorpions, ya toh? Suka lagu-lagu Guns N' Roses zaman saya. Terus mulai suka melo yang penyembahan, haleluya. Yang musik-musik yang bahkan sampai pop pun sudah mulai alergi. Waktu nonton Nyi Pelet ya. Dulu zaman saya sekolah Alkitab, teman saya dari Solo. Saya bilang begini, Mbak, setiap hari gue nonton Nyi Pelet. Kamu itu kayak orang malaikat ay. Kamu jadi hamba Tuhan atau bukan? Iya hamba Tuhan, tapi kan kita masih di dunia. Nah itu. Siapa hari nonton Nyi Pelet. Nenek itu loh, tahu ya? Enggak tahu? Sudah tahu. Berarti saya ini termasuk sudah agak jauh ya. Padahal baru kemarin rasanya. Iya, betul. Nah itu. Jadi kita menjadi seperti Kristus. Siap menjadi seperti Kristus? Amin. Waduh luar biasa saudara-saudara. Kalau kita dipakai Tuhan itu luar biasa. Ya cepat aja. Yang kedua, menjadi perabot yang indah. Nanti buka di rumah aja. 2 Timotius 2 yang ke-21. Akan dipakai Tuhan, disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Siapa yang mau dipakai Tuhan untuk setiap pekerjaan yang mulia? Amin, puji Tuhan. Itu kan kemarin si Kak Beril, siapa itu? Kak siapa itu yang main bass? Bari, ya Bari bilang, saya dapat itu. Efesus 2 yang ke-10. Kita diciptakan di dalam Dia, masterpiece. Kita tidak ada yang seperti kita loh. Jadi tidak ada yang bisa menggantikan posisi kita, status kita. Diri kita ini yang kita hidupi ini loh. Tuhan sudah buat skenario, tidak bisa tergantikan, tertukar orang lain. Me too, nanti me too jadi Pak Ferry. Contoh, posisinya maksudnya. Ya. Posisi kayak apa ya, artis gitu ya. Lakonnya. Susah me too. Apa sih kok gue? Betul me too kan? Lah iya betul. Aku juga heran. Oke, ya. Sampai mana tadi? Itu. Oke. Waktunya mau habis saudara-saudara. Jadi kita akan dipakai untuk pekerjaan yang mulia. Kalau kita mau dibentuk Tuhan. Cepat saja. Menjadi ahli waris kerajaan surga. Menjadi dewasa karakter. Menjadi memiliki iman yang kuat. Punya pengalaman dengan Tuhan. Yang poin yang paling penting, bagaimana kita dibentuk? Yang pertama, kita harus masuk di dalam hadirat Tuhan. Suka berdoa. Yang kedua, kita harus suka, bukan cuma baca, merenungkan firman Tuhan. Itu 2. Saya kemana-mana, cuma gara-gara ini saya dikirim kemana-mana. Saya, Pak Ferry ke Jakarta, aduh, naik apa? Pesawat. Apain? Mau ada apa? Kayak konferensi gitu. Nginap di hotel. Iya, nginap di hotel. Terus pulangnya, cuma berangkat aja. Aduh,
Kalau berangkat saya mikir-mikir Bu. Saya tanya sponsornya, ini gimana? PP naik pesawat, nginep di hotel semua ditanggung. Oh iya enggak apa-apa, puji Tuhan. Karena bawa firman Tuhan. Bapak Gembala dulu bilang, kalau kamu suka hobi baca firman Tuhan, merenungkan, kamu nanti dibawa kemana-mana sama Tuhan. Betul. Enggak harus jadi pendeta. Yang penting kamu suka baca Alkitab, suka merenungkan. Kata merenungkan itu seperti sapi yang lagi makan. Pernah lihat ya sapi makan? Berapa kali kunyah? Belum pernah tanya sapi. Kalau nggak salah 5 kali, 5 sampai 7 kali. Jadi direnungkan. Oh. Jadi waktu kita baca jangan cuma sekedar baca. Baca sambil nonton. Nggak bisa, harus baca punya satu teduh sendiri. Menyelami. Sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin denganmu, ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini. Nah, kita menyelami, masuk hadirat Tuhan. Wah, kalau kita udah masuk di dalam hadirat Tuhan, kita akan benar-benar luar biasa dipakai Tuhan. Karena kita manunggal, bergaul dengan Dia selalu. Nanti ada intuisi, marifat, kasih ke kita. Waktu kita pimpin pujian, kita main gitar, main musik, Tuhan akan urapi kita. Bukan cuma sekedar skill. Skill bagus, kita naikkan kapasitas kita, level kita. Tapi kalau tidak ada urapan, kita biasa aja. Waktu kita nyanyi, orang bisa rasakan saya diberkati dengan pujiannya. Padahal sama lagunya sama, penyanyinya berbeda. Kita mulai menyembah, masuk di hadiratnya, mengalami Tuhan. Baca Alkitab. Waktu kita baca Alkitab, saya baca Alkitab, kadang cuma 1 perikop, itu bisa 1 jam setiap hari. 1 perikop, karena masih kurang. Karena kalau sudah makanan enak kan, mau makan terus. Saya kalau udah baca Alkitab 1 perikop, bisa Tuhan kasih pencerahan itu banyak sekali. Kayak gini, gini. Luar biasa. Amin. Jadi ada 2 hal yang kita dapatkan supaya kita mau menjadi perabot yang indah. Baca Alkitab dan berdoa, itu aja, enggak usah banyak-banyak. Nanti kalau mama tanya, Dika, tadi dapat apa? Baca Alkitab dan berdoa, Dek. Baca apa? Enggak tahu apa itu, pendeta ngomong apa itu. Terlalu banyak ngomongnya. Jangan sampai, ya, kita harus benar-benar fokus. Amin. Kita akan bangkit berdiri. Haleluya. Pengumuman dulu ya, pengumuman dulu. Berdoa firman. Kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman Tuhan. Hamba-Mu terbatas untuk menyampaikan firman-Mu Tuhan. Pesan Tuhan buat setiap kami. Kami mau dibentuk Tuhan. Ini kami Tuhan. Ini saya. Katakan, ini saya. Pakai saya Tuhan. Pakai saya Tuhan. Dalam keterbatasan saya. Mungkin dalam keberdosaan saya mau disucikan. Mau diampuni oleh Tuhan. Tuhan sanggup
mengubah dari yang tidak berguna menjadi berguna. Sekalipun dosa memerah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti bulu domba. Tuhan katakan. Jadi kalau ada di antara kita yang merasa minder karena kita masih hidup di dalam dosa, kita katakan, Tuhan, mampukan aku Tuhan. Aku mau menghidupi firman-Mu. Aku mau menjadi seperti Kristus yang hidup. Mulai hari ini Kak, saya berkomitmen untuk membaca Alkitab, merenung-renungkan firman Tuhan. Dan setiap hari berdoa, mengadakan saat teduh sejenak. Minimal 1 jam saja. 1 jam saja untuk Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terima kasih Tuhan, kami sudah mendengar firman Tuhan. Kita mengangkat kedua tangan kita menerima berkat Tuhan. Kiranya turun atas kami semua yang hadir pada siang hari ini Tuhan. Kasih setia dan rahmat Tuhan. Berkat yang luar biasa. Kuasa urapan yang baru turun atas setiap kami. Segala kelemahan, sakit, penyakit, segala dosa sudah ditanggung di kayu salib. Tuhan sudah menginjak-injak segala ular dan kalajengking. Oleh kuasa darah Yesus dihancurkan kuasa ini yang menjajah kami dalam pikiran kami, dunia yang membentuk kami kurang lebih 450 tahun oleh bangsa Mesir. Dunia ini membentuk kami dari nenek moyang kami. Kami tolak, kami patahkan di dalam nama Yesus. Keluar dari pikiran kami. Kami memiliki mental dan pikiran Kristus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terpuji nama-Mu Bapak. Berkati setiap pelayan-pelayan Tuhan yang sudah melayani. Berkati Angel sebagai ketua Kamuda. Berkati sound system Tuhan. Tuhan berkati setiap usaha pekerjaan kami, studi kami. Menjadi orang-orang yang berhasil. Menjadi pejabat-pejabat tinggi di negeri ini Tuhan. Menjadi orang-orang yang luar biasa di Indonesia ini Tuhan. Dimanapun kami tinggal dan pergi berada. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk.